pun harus memiliki rasa toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama yang lain, ya. Contoh, ya, kita ketahui pada saat perayaan Natal tanggal 25 Desember ada beberapa gereja yang dijaga oleh pengamanan yang beragama Muslim. Nah, Muslim pun akan berasa indah bila mana pada saat perayaan, insya Allah besok kita akan melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Adha. Ya, pada pelaksanaannya kita saling jaga dan saling toleran dalam hal pelaksanaan ibadah ini, ya. Sehingga pada saat penyembelihan hewan kurban kita merasa nyaman bila mana yang menjaga, ya, atau yang membantu kita itu adalah agama dari penganut agama yang lain. Nah, setelah itu pelaksanaannya berhasil, maka kita akan merasakan hidup ini rukun dengan pemeluk agama yang lain. Kita saling menghormati antara sesama yang berbeda dengan agama yang lainnya. Jadi kita saling di sini, yang pertama adalah melaksanakan ibadahnya masing-masing, yang kedua adalah toleran, dan yang ketiga adalah rukun dengan agama yang lain. Nah, itu di bidang agama. Terus di dalam bidang kedisiplinan, ya, diharapkan peserta didik, ya, yang di Subang apa mau yang di SMA 3 Kuningan ini, ya, diharapkan tertib, ya, dan patuh terhadap berbagai peraturan yang sudah kita buat secara bersama, ya. Contoh dari segi pakaian, dari segi waktu, ya. Kalau pakaian kita kan tahu bahwa hari Senin putih abu, ya. Selasa juga masih putih abu, terus Rabu batik. Terus di tanggal-tanggal yang lainnya seperti tanggal 14 kita gunakan baju pramuka. Nah, itu diantaranya. Terus penampilan juga rambut, ya. Di SMA Subang maupun juga di SMA 3 Kuningan sudah kita tahu pola rambutnya itu adalah 1-2-1, ya, atau istilah yang lain juga seperti anak-anak ekstra paskibra lah, ya. Itu ada istilahnya ABCD, abri bukan cepak doang. Nah, itu barangkali. Nah, terus kedisiplinan yang lain juga apa? Waktu, ya. Dalam soal waktu kita harus tertib di awal, tertib pada saat, tertib dan di akhir, ya. Kita tahu kita masuk pukul 7, jangan Anda datang ke sekolah jam 7 kurang 5 kurang 10, tapi idealnya itu jam 6.30 itu sudah ada di sekolah, ya. Sehingga ada jeda waktu 30 menit itu untuk adaptasi kita di lingkungan sekolah. Dan alhamdulillah untuk SMA 1 Subang juga SMA 3 Kuningan itu adalah termasuk sekolah adiwiyata. Apa itu sekolah adiwiyata? Sekolah yang bernuansa lingkungan. Kita baru masuk ke sekolah itu terasa nyaman, ya. Terdengar suara burung, suara kokok ayam, lalu pepohonan-pepohonan yang rindang. Mohon maaf, sekolah yang lain tidak seperti ini, ya. Nah, kita pelihara sekolah ini dengan sebaik-baiknya agar sekolah kita ini bisa nyaman untuk belajar. Terus selanjutnya apalagi yang diharapkan dengan pendidikan karakter di sekolah kita? Itu jujur, ya. Jujur dalam bidang apa? Pikiran kita, ya, perkataan dan perilaku yang sejalan. Sehingga dalam hal ini peserta didik dari SMA 1 Subang maupun dari SMA 3 Kuningan itu mempunyai nilai-nilai kejujuran yang luar biasa. Terus apalagi kita kerja keras, ya. Jadi melaksanakan tugas diharapkan Anda jangan menunda-nunda pekerjaan. Jadi kalau hari ini ada mata pelajaran yang didaringkan, ya, dengan Google Form-nya ada tugas, ya. Jangan nanti juga selesai. Nah, itu hari ini hari Senin ada tugas, setelah selesai kerjakan biar hari besoknya leluasa kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya. Dan juga untuk merencanakan yang tugas hari Selasa karena sudah dilaksanakannya sepekan yang lalu, sehingga terasa tidak terburu-buru karena tugas-tugas itu sudah dilaksanakan. Pokoknya Anda jangan sampai menunda-nunda pekerjaan, ya. Ibarat kita sholat, ya, sholat yang baik itu adalah sholat yang tepat waktu. Jangan ditunda. Siapa tahu umur kita pendek,
ya. Jadi pas suara azan dikumandangkan, kita segera bergegas ke tempat air, wudhu, sholat. Alangkah indahnya kalau itu dilaksanakan oleh kita semua ya. Dan juga untuk agama yang lain juga sama ya. Untuk ibadahnya Bapak kurang tahu pasti, tapi Ananda yang beragama non muslim akan lebih tahu tentang tata cara ibadah itu harus bagaimana. Lalu melaksanakan tugas itu jangan asal-asalan ya, tapi kita harus sungguh-sungguh. Ada tugas bahasa Indonesia asal jadi. Nah, itu jangan asal jadi, tapi sungguh-sungguh jadi. Contoh ya, kalau kita membuat masakan itu semuanya jadi. Apakah semuanya dimakan? Belum tentu. Nah, usahakan kita di sini makanan yang kita makan juga kita makan semuanya. Jangan sampai ada tersisa atau mubazir. Kalau ada tersisa, ya kita berikan kepada yang membutuhkan. Di masa pandemi seperti ini masih banyak orang yang kekurangan dalam artian makanan, ya. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa berbagi di sini. Dan yang selanjutnya tidak mudah menyerah, ya. Ada tugas susah, nanti aja, ya. Kalau menyerah, nanti juga besok punya teman, pasti teman itu memberikan jawabannya, ya. Nanti juga teman juga akan memberi jawabannya. Nah itu jangan. Tapi kita harus pantang menyerah sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh guru bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Terus yang lainnya apa lagi, ya? Nah di sini kita harus hidup secara mandiri, ya. Mandiri itu bagaimana? Nah, tadi sudah Bapak ceritakan, pada saat ada tugas, ya, susah, menyerah, nanti juga ada yang bisa, orang lain juga akan membantu kita. Nah itu tidak ada kemandirian kita. Kita cari sekarang, ya, sumber-sumber ilmu pengetahuan saat ini mudah sekali, ya, di HP saja. Jangan sampai kalah oleh, maaf di sini, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga oleh majikannya disuruh memasak, ya, masak makanan khas Kuningan, misalkan, ya, bikin empal. Nah besok kan kurban, ada daging, ada iganya, kita buat misalkan empal. Kita tidak tahu bumbu-bumbunya. Seorang ART sekarang langsung ke Abah Google, ya, bumbu empal khas Kuningan, klik, itu pasti ada, ya. Nah jadi kita harus berusaha sendiri dulu, kecuali kalau kita sudah tidak mampu, baru kita kepada orang lain, ya. Memang kita itu adalah manusia sosial, saling membutuhkan, ya. Nah di sini untuk menyelesaikan tugas-tugas, ya kita ya berusaha semaksimal mungkin dahulu, ya, jangan sampai mudah menyerah. Jadi Bapak harapkan peserta didik SMA 1 Subang maupun juga SMA 3 Kuningan di sini siswanya harus mandiri. Nah, sebagai contoh, ya, sekolah kita tahu kan, sekolah Adiwiyata, ya. Pas kita lewat, kita berjalan di pot ternyata ada sampah, ya. Ambil sampah tersebut, ya, kita simpan ke tempat yang sudah disediakan, ya, tempat sampahnya apakah itu organik atau anorganik. Jadi supaya kenyamanan sekolah kita itu terjaga, ya. Terus apalagi di sini yang harus kita miliki dalam pendidikan karakter sekarang ini, yaitu melaksanakan tugas dan kewajibannya, ya. Nah, saat ini rata-rata kepada kewajiban agak sedikit melemah, tapi kalau menuntut hak, ya, lebih tinggi. Contoh, anak, ya, disuruh melaksanakan pembelajaran secara daring, on, tapi anaknya entah kemana, ya, karena kameranya ditutup, ya. Terus apalagi, ya, kewajiban mengerjakan tugas tidak dikerjakan oleh orang lain. Tapi soal nilai, ya, inginnya selalu tinggi. Nah, guru pun tidak akan keliru dalam hal pemberian nilai tersebut, ya, walaupun tidak tatap muka itu akan terdengar, ya, mana siswa yang rajin, siswa yang kurang rajin, atau yang bagaimana itu akan
terlihat nantinya ujung-ujungnya ya. Terus apalagi yang bisa kita lakukan sendiri, ya kita lakukan ya. Jangan sampai membebani orang lain. Kadang-kadang kita itu bisa mengerjakan, dikerjakan sendiri juga bisa, tapi kitanya malas. Wis digawean ku batur bae lah, dasar wawae. Nah ini, maaf nih bagi peserta didik yang dari luar Sunda ya, insya Allah nanti akan paham. Karena berdasarkan data ada yang dari luar Jawa Barat ya yang masuk ke sekolah kita. Ya, terus apalagi sekarang untuk karakter kita supaya baik itu ya, diantaranya kita punya sahabat ya. Kita harus punya sahabat. Ada istilah dalam peribahasa musuh satu. Musuh satu itu terlalu banyak, tapi punya kawan 1000 itu kurang. Nah, di sini kita harus bisa bersahabat, berkomunikasi, komunikatif dengan teman, baik ya, bergaul dengan orang lain. Nah, Bapak harapkan di sini ya, pengurus OSIS atau kelas 11, kelas 12 tidak akan tahu secara langsung ke adik-adiknya yang sekarang lagi mengikuti PLS. Nah, kalau secara langsung kan kita tahu, oh ini Teteh Anu, ini Akang Anu ya. Teteh Anu yang kemarin itu menugaskan saya harus membawa ini ke sekolah. Akang ini harus membawa ini, menugaskan kepada saya. Nah, sekarang agak susah ya. Ini pengalaman ya. Seorang siswa datang ke suatu sekolah ya. Nah, Bapak kebetulan di sekolah itu akan ada rapat kepala-kepala sekolah. Nah, si anak tersebut mendatangi gurunya. Padahal pada saat pembelajaran secara daring, anaknya dengan gurunya tahu ya. Tetapi pada saat daring seperti ini, yang tahu itu kan hanya wajah, ke bawahnya kan kita tidak tahu ya. Seperti Anda lihat Bapak sekarang, apakah Bapak itu pendek, apakah itu Bapak jangkung, apakah Bapak itu tinggi ya, apakah itu gemuk ke samping atau bagaimana, tidak nampak ya. Yang nampak itu hanya foto close up-nya saja. Nah, si anak tersebut memberikan tugas kepada gurunya, Pak, saya mau ketemu Bapak X. Ternyata yang ditanya itu adalah Bapak X-nya tersebut ya. Anak sekarang kan jujur, loh Pak, yang ada di HP saya bukan Bapak ini ya, Bapak yang ini seperti ini, tapi waktu saya lihat di HP seperti itu, kan beda. Nah, itu barangkali. Nah, di sini barangkali di sini kita juga harus tahu di sini ya, kita ya silaturahmi secara langsung dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, itu ya. Jadi pada saat ini di masa pandemi Covid-19 ini ya, kita saling memaklumi di sini ya. Nah, terdengar oleh kita saat ini, sahabat kita, teman dekat kita, keluarga kita ya, tiap hari di informasi grup yang Bapak miliki di WhatsApp itu berita duka, innalillahi. Nah, mudah-mudahan ya sahabat-sahabat kita yang sudah meninggalkan kita juga ya diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di surganya Allah ya. Nah, itulah kita harus punya sahabat yang banyak di sini. Sahabat demi kemajuan kita ke depan ya. Jadi sahabat yang baik itu juga bisa memberikan saran kritik kepada kita ya. Kita jangan haus pujian oleh teman. Rata-rata kita itu ya, kalau Bapak lihat ya, kalau sepintas di sinetron di TV itu, kalau punya teman, temannya itu memuji kita ya, oh itu teman baik. Malah teman yang suka mengkritik kita, mengkritisi kita, mengkritik kita, memberikan saran kepada kita malah suka benci. Nah, itu teman yang baik menurut Bapak itu adalah teman yang suka memberikan kritik dan saran kepada kita supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, itulah kita bersahabat ya. Terus apalagi? Cinta damai ya. Nah, cinta damai sekarang rasa-rasanya terasa kurang ya. Di televisi informasi yang Bapak dapatkan mulai tawuran. Nah, itu jaga, hindari seperti itu. Pokoknya kita itu harus cinta damai ya.
Terus apalagi yang sudah Bapak utarakan tadi? Toleransi, ya. Kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi, ya. Dalam agama yang kita anut, ya, perbedaan itu adalah rahmat. Perbedaan itu bukan perselisihan, tapi perbedaan itu rahmat, ya. Toleransi dalam apa? Contohnya di sini, ya. Menghargai perbedaan agama, ya. Jadi kalau kita menurut agama A, jangan mengolok-olok, mengejek-ejek agama B atau agama C atau juga agama yang lainnya, ya. Nah itu di sini saling menghargai, dan yang seagama pun saling menghargai perbedaan keyakinan atau perbedaan mazhab di sini, ya. Contoh dalam iseng ini, wah, kalau di rumah di musola saya banyak paham, ternyata pahamnya bukan paham yang lain-lain, nama orang. Yang sholat berjamaah itu yang pertama namanya paham Dani, yang kedua paham Bali. Nah itu kan banyak paham, ya. Nah itu seperti itulah. Jadi menghargai perbedaan agama. Terus juga suku, ya. Semua suku di Jawa Barat saja menurut Kang Emil itu ada 3 suku yang besar, ya. Contoh untuk wilayah 3 Cirebon itu disebutnya adalah Cirebonan atau Dermayonan, ya. Bahasanya pun beda dengan orang Priangan, ya. Nah yang termasuk Priangan itu mana saja? Di antaranya Garut, Tasik, ya, Ciamis, Sumedang. Nah itu istilahnya Priangan. Terus juga ada wilayah Bekasi, itu juga dikatakan Betawi. Jadi kalau kemarin ada 4 dengan provinsi Banten. Nah sekarang sudah mengecil, sudah ada dikategorikan 3 suku. Nah yang sekarang yang dianggap Cirebonan, Dermayonan saja kan berbeda-beda, ya. Karakter Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu. Nah itu akan berbeda-beda, ya. Contoh Bapak berasal dari Garut, istilah bahasa di Garut dengan di Kuningan pun berbeda. Sebagai contoh nih, kalau di Garut makan, ya, kita makan bareng-bareng. Kata pribuminya itu sok bangga tuangna sing seueur. Nah bahasanya pakai sing. Tapi kalau di Kuningan si tuan rumah ke tamu, mangga tuangna ka seueur. Nah itu kan sing dengan ka, tapi maknanya itu akan sama, ya. Nah itu akan berbeda, ya. Apalagi etnis tadi sudah, ya, dengan suku, juga pendapat kita, ya. Jadi pendapat kita beda dengan perhitungan 2 kali 2 bisa 4, 2 tambah 2 4, ya. Itu kebetulan. Tapi kalau 3 kali 3 9, 3 tambah 3 6, ya. Seperti dalam permainan angka-angka dalam matematika di sini. Mungkin bisa mengartikannya berbeda. Itu dalam mungkin adik-adik kemarin kan di hari Jumat Sabtu apa Sabtu Ahad, ya, itu ada psikotes. Nah di situ akan ada banyak pendapat-pendapat yang hampir sama maknanya. Sebagai contoh, kalau halaman dengan pekarangan bisa diartikan sama, halaman rumah, pekarangan rumah. Tapi kalau untuk buku yang enak halaman atau pekarangan. Yang enak buka halaman 7, buka halaman 11. Kalau rumah, coba nak halaman rumah dibersihkan atau pekarangan rumah dibersihkan, sama kan? Tapi kalau buku, coba pekarangan 5, terasanya kurang enak itu. Kalau buku halamannya diganti dengan pekarangan. Nah itulah, itu kan maknanya kan sama, ya. Nanti kalau ketemu langsung dengan Bapak juga, Bapak banyak kalau ketemu dengan siswa itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjebak, ya. Sebagai contoh, ada 2 anak ditanya oleh Bapak, pertanyaan Bapak sama, mungkin 2 anak akan berbeda jawabannya, pendapatnya akan berbeda. Contoh, Bapak nanya ke si A, perempuan, "Neng, rumahnya di mana?" Ke si B, "Neng, rumahnya di mana?"
jawabannya akan berbeda. Mungkin si A menjawabnya, Neng rumahnya di mana? Jawabannya di Ciharendong. Yang B jawabannya, Neng rumah di mana? Ditinggal Pak, nggak dibawa-bawa ke sini. Sama kan pertanyaannya di mana? Nah itu. Tapi kalau misalkan Bapak nanya lagi alamat rumah. Nah itu kalau alamat rumah ke si A, ke si B pasti jawabannya berbeda pula karena tempat tinggalnya kan beda. Kecuali kalau A dan B itu dalam satu perumahan yang sama. Nah itu. Jadi di sini kita harus menghargai perbedaan pendapat. Dan juga di sini toleransi terhadap tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Contoh ya. Si A makannya senangnya ikan goreng, yang satu ayam goreng. Dua-duanya sama digoreng. Nah, kalau yang suka ikan ya kita kasih ikan, yang suka ayam kita kasih ayam. Tapi kapan-kapan yang suka ayam juga harus merasakan bagaimana rasanya ikan. Yang biasanya suka ikan, besoknya kita kasih ayam. Bagaimana rasanya ayam. Yang membedakan itu hanyalah di lidah, ya. Setelah masuk ke dalam perut antara ikan dan ayam mungkin sama itu. Nanti ahli biologi atau orang gizi itu akan bisa menjawabnya itu ya. Terus apalagi nih kebijakan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terhadap anak didik atau peserta didik yang baru ya. Diharapkan di sini adalah anak-anakku bersifat demokratis ya. Apa itu demokratis di sini? Jadi menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan juga orang lain. Nah, di sini contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari di sini ya? Contohnya ya seorang siswa, seorang pelajar di sini ya. Seorang pelajar kelas 10-1 kewajibannya akan sama ya. Contoh jam pertama, kedua di hari Senin matematika. Nah, ada temannya, saya nggak mau matematika, saya maunya bahasa Indonesia. Nah itu kan sudah ada yang mengaturnya dalam satu kelas. Nah di situ harus menilai sama hak dan kewajibannya. Haknya guru memberikan pelajaran matematika, siswa kewajibannya menerima pelajaran matematika. Nah itu ya. Nah itulah demokratis. Jadi tidak memaksakan kehendak ya. Apalagi di sekarang ya, memiliki semangat kebangsaan ya. Jadi diharapkan calon peserta didik itu memiliki semangat kebangsaan yang tinggi ya. Di antaranya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nah sekarang banyak orang ya mengepentingkan bukan untuk bangsa dan negaranya. Ini hanyalah oknum biasanya ya. Jadi mementingkan kelompoknya ya. Nah, memang untuk hal yang ini kita pun akan seperti itu ya. Pasti pada saat ada pertandingan olahraga SMA 3 melawan SMA 1 misalkan. Anak-anak SMA 1 pasti akan membela timnya yang sedang bermain. Anak-anak SMA 3 pun sama di sini ya. Tapi kita harus di sini adalah menjaga. Contoh misalkan kita, tapi kalau misalkan anak SMA 1 diambil pemain basketnya, anak SMA 3 diambil pemain basketnya. Terus dari SMA yang lain, dari SMA Subang diambil. Sudah menjadi tim untuk Kabupaten Kuningan. Nah, itu akan bersatu ya. Demi kemenangan bukan tim sekolah tapi kepentingan kabupaten. Sekarang Kabupaten Kuningan bertanding dengan Kabupaten Cirebon. Pada saat bertanding rame ya. Supporter Kuningan dengan supporter Cirebon. Bisa juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi setelah menjadi tim wilayah 3 Cirebon melawan Priangan, nanti Kuningan dengan Cirebon itu akan bersatu, akan kompak. Ya. Nah, secara luas tim PON Jawa Barat melawan tim PON Jawa Tengah. Orang Jawa Barat pasti memenangkan tim PON Jawa Barat. Jawa Tengah pasti timnya itu akan disponsori oleh supporter dari Jawa Tengah. Tapi sekarang tim Jawa Barat dengan tim Jawa Tengah disatukan.
ya, menjadi timnas nasional melawan negara lain, maka kita akan bersatu. Nah, disitulah di sini menempatkan kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan diri atau kelompoknya. Nah, itu kan SMA 1, SMA 3 bertanding, diambil jadi satu tim, jadi tim nasional. Nah, itulah. Jadi kita harus memiliki kebangsaan, membela bangsa dan negara, ya. Terus yang selanjutnya, apalagi ini karakter kita harus cinta tanah air, ya. Kecil-kecilnya dari bawah. Orang yang dilahirkan di Kuningan akan merasa bangga dengan prestasi Kuningan. Bapak lahir di Garut misalkan. Kalau ada informasi Garut yang positif, Bapak ikut bangga. Tapi kalau ada informasi Garut yang negatif, rasa-rasanya, aduh kok Garut seperti ini. Anda juga sama. Tapi Bapak sekarang sudah tinggal di Kuningan, ya. Nah, rasa Kuningannya akan lebih tinggi, ya, karena dari A sampai Z-nya tinggal di Kuningan. Nah, itulah cinta tanah air. Nanti orang Garut dengan orang Kuningan bersatu. Contoh Bapak lah. Bapak Garut, istri dari Kuningan, bersatu Kuningan dengan Garut, ya. Kalau ada informasi-informasi tentang Garut dan Kuningan, rasa-rasanya bangga kalau informasinya yang positif. Tapi kalau yang negatif, nah, itu terasa kurang nyaman. Makanya kita harus memiliki cinta tanah air, ya. Untuk cinta tanah air itu menghasilkan kebanggaan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, ya. Contoh, Anda sekarang sekolah di SMA 1 Subang atau yang ada di SMA 3 Kuningan punya prestasi, bangga itu. Akan cinta terhadap alma maternya. Nah, diharapkan Anda juga nanti setelah sukses, setelah berhasil lulus sekolah dari SMA 1 Subang dan juga lulus dari SMA 3 Kuningan, jangan lupa terhadap sekolah, ya. Sekolah kita adalah kebanggaan kita semua, ya. Terus diharapkan peserta didik Jawa Barat itu, ya, peduli terhadap lingkungan, ya. Kita tahu bahwa di Kabupaten Kuningan, ya, sekolah-sekolah SMA dibandingkan dengan SMA yang ada di luar kota Kabupaten Kuningan, kata pejabat-pejabat yang suka datang ke Kuningan, di Kuningan mah sekolah teresep, ya. Jadi di sekolah di Kuningan itu rasa-rasanya nyaman, ya. Dan Bapak lihat juga dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara, sekolah-sekolah di Kabupaten Kuningan itu adalah peduli lingkungan. Dan yang paling tinggi rasa peduli lingkungannya saat ini, ya, yang sampai ke tingkat nasional itu adalah SMA 3 Kuningan. Dan mudah-mudahan SMA 1 Subang juga mengikuti SMA 3 Kuningan seperti ini, ya. Jadi rasa-rasanya nyaman pokoknya di sekolah itu, tidak gersang. Bapak saja kalau turun dari mobil, ya, sudah terdengar suara burung, suara kokok ayam, rasa-rasanya sekolah ini nyaman, ya. Nah, itu. Nah, targetnya, ya, calon peserta didik kelas 10 ini dalam hal peduli lingkungan bagaimana di sini? Nah, di sini mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, Ananda ke SMA 3, ya, atau yang Ananda yang juga di Subang, ya, itu sudah tertata, ya, hijau, ya, yang daunnya hijau. Ada juga yang contohnya misalkan jawer kotok, daunnya tidak hijau tapi merah, ya. Ada juga yang pohonnya yang disebut dengan pangkas merah, pucuknya merah, ya. Apalagi sekarang itu sedang ngetrennya tanaman-tanaman yang daunnya unik seperti janda bolong, ya. Daunnya itu kan bolong-bolong, ya. Nah, itu banyak lah. Terus seperti daun sirih, ada juga sirih Jawa yang berwarna merah, itu kan sebagai tanaman obat keluarga atau kita istilahnya toga, ya. Nah, dan juga bila mana di sekitar kita itu lingkungannya sudah rusak, ya, maka kita juga harus memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Istilahnya ada pepeling, ya. Pepeling itu pelajar peduli lingkungan. Yang Bapak tahu, pepeling SMA 3 Kuningan dan juga sekarang sudah dirintis oleh SMA Negeri 1 Subang, pepelingnya luar biasa, ya. Nanti Anda datang ke sekolah, di rumah ada pohon yang
aneh di SMA 3 atau di SMA 1 Subang belum ada, bawa ke sekolah ya. Berikan ke Wakasek Sarana Prasarana, Pak, ini saya punya pohon ini. Saya lihat di sekolah ini belum ada. Pohonnya bagus, Pak. Kalau disimpan di sini, wah, sekolah ini akan nampak lebih cantik lagi. Dan untuk belajar nanti akan nyaman. Terus di rumah banyak burung. Burungnya terlalu banyak, suaranya terlalu bising. Bawa ke sekolah. Ada kurung yang masih kosong, kasihkan ke Wakasek Sarana, Pak Om atau Pak Cahya kalau di SMA 3. Kalau di SMA Subang ke Pak Omo, Pak, ini ada burung saya ya, itu yang di sekolah kosong kurungnya. Nah, itu diisi lah. Nah, itu barangkali ya. Itu jadi pepeling. Jadi pelajar peduli terhadap lingkungan. Nah, contoh saja, mungkin kemarin kakak Anda ada yang menikah. Itu disyaratkan oleh KUA itu si pengantin memberikan satu jenis pohon ya. Nah, itu jadi program Kabupaten Kuningan juga, Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi lingkungan ya. Nah, itu diawali dari Kabupaten Kuningan. Jadi seorang calon pengantin harus memberikan bibit pohon ya, itu satu bibit pohon ya. Mungkin nanti juga kita mencanangkan ya, yang masuk calon peserta didik ke SMA 1 Subang, ke SMA 3 Kuningan bawa satu pot. Berarti di Subang ada 8 rombel, di SMA 3 Kuningan ada 9-10 rombel. Itu kan kalau per rombelnya 36 kali 10 ada 360 pot yang tambahannya di sekolah. Kalau ada yang lewat, wah, terasa nyaman dengan adanya pepohonan tersebut. Selanjutnya apalagi? Tadi sudah peduli lingkungan, sekarang adalah peserta didik kita itu harus peduli sosial. Ya. Kita lihat, mungkin Anda masih SMP kemarin ya. Ada program dari Provinsi Jawa Barat, itu dari Kang Emil, itu Gasibu ya. Nanti Bapak lupa lagi, pokoknya si-nya itu nasi, Gasibu, bu-nya bungkus, G-A-nya Bapak lupa. Waktu kemarin di bulan puasa itu ada program Gasibu ya. Jadi pada saat bada asar ya, menjelang maghrib, itu ada sekelompok orang atau sekelompok kegiatan yang memberikan untuk buka puasa. Saya lihat anak SMA 3 juga sama, anak SMA Subang juga sama, karena itu sudah dianjurkan kebijakannya oleh Disdik Provinsi Jawa Barat itu ya. Saya lihat juga di Ciporang, anak TK ya, Bapak lewat mau pulang ke rumah ke Ciawi Gebang, itu ada anak TK yang bukan melemai-lemaikan tangan, jadi memberikan bungkusan yang diisinya adalah makanan ringan. Itu anak TK ya. Itu sudah terlihat peduli sosial ya. Jangan sampai Anda lihat yang seperti YouTuber itu. Bapak juga lupa. Yang YouTuber ngasih bingkisan sampah. Mungkin terdengar itu. Nah, itu jangan contoh yang seperti itu ya. Sekarang lagi viral itu adalah yang kemarin seseorang membeli es tebu. Ya, jadi seseorang membeli es tebu. Nah, yang si pembeli itu nanya ke yang penjual es tebu tadi, Mbak, sudah berapa gelas sampai sore ini menjual es tebu? Nah, si perempuan yang menjual es tebu itu mengatakan baru 4 gelas. Ya, tanya lagi per gelasnya berapa? 5.000. Berarti 5.000 kali 4 hanya dapat 20.000 dari pagi hingga sore. Punya anak, punya suami ya, yang harus dinafkahi mungkin ya. Nah, mungkin itu si istrinya juga membantu suaminya untuk menambah-nambah penghasilan, jualan air tebu. Nah, si pembeli ya nawar. Disangkanya nawarnya kan, kalau kita nawar biasanya ke harga yang rendah, ini nawarnya ke harga tinggi. Kata si istrinya, udah aja 100.000. Si pedagang tebu kan dalam bahasa Sunda itu molohok.
ya, bengong, ya. Akhirnya oleh si pembeli dikasih uang 500.000. Bapak lihat di sosial medianya si tukang air tebu itu menangis, ya. Nah itulah peduli sosial, ya, diharapkan di sini. Jadi kalau kita biasanya ya, jadi kalau kita beli ke pedagang asongan ditawar, ya. Tapi kalau ke supermarket nggak nawar. Kita lihat dulu diskonnya 30%, 20%, 10%. Rata-rata orang sekarang itu adalah modis modal diskon, ya. Nah itu. Jadi kembali lagi ke sini, kita di sini harus peduli sosial, ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, adanya PPKM darurat, kegiatan perekonomian hanya dimulai pukul 6 sampai 2 sore, ya. Nah itu perekonomian pasti akan menjerit. Juga mungkin Ananda lihat di sosial media viral juga, ya. Di Kota Kuningan itu ada seorang pengusaha, ya, membentangkan spanduk, ya, berkeluh kesah, itu ada, ya. Nah untuk peduli sosial kita rasa-rasanya bukan berbagi kepedihan, ya, berbagi kenikmatan pada orang lain, ya. Kita punya rezeki kita berlebih, ya, berikan pada orang lain, ya. Terus apalagi yang harus kita laksanakan untuk pendidikan karakter ini? Kita di sini harus memiliki rasa ingin tahu, tapi rasa ingin tahunya yang positif, ya. Selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar, ya. Rasa ingin tahu. Tapi ada juga yang mencoloteh, tahu dari mana kamu? Tahu dari Sumedang. Ada yang seperti itu, ya. Jadi maksudnya tahu di sini adalah pengetahuan, ya, informasi, ya. Lalu kreatif, kita itu harus kreatif, menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah kita miliki, ya. Jadi kreativitas kita itu pada saat pandemi itu banyak ide, ya. Dulunya mungkin Bapak Ibu guru termasuk Bapak secara pribadi, hal-hal yang seperti ini rasanya tidak mungkin, tapi sekarang mungkin, ya. Pembelajaran dengan WA, pembelajaran dengan Google Form dan lain sebagainya lah. Terus literat, ya, kita harus mampu mengakses, memahami dan menggunakan informasi secara cerdas. Sudah Bapak ceritakan tadi, seorang ART disuruh oleh majikannya membuat empal khas Kuningan, pasti dia itu mencari kepada Mbah Google, ya. Nah itu informasi-informasi itu luar biasa sekarang. Jadi menggunakan HP juga kepada hal-hal yang positif yang bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kita. Dan juga kita harus diawali dengan gemar membaca, ya. Kita pun gemar membaca, tapi gemar membacanya itu membaca status orang lain di sosial media, ya. Kalau membaca ilmu pengetahuan rasa-rasanya lelah. Membaca kitab suci Al-Quran saja dari habis sholat maghrib menjelang sholat isya juga mata itu lelah. Tapi pada saat itu ada pertandingan sepak bola Persib lawan Persija, wah, pada saat jam-jam itu pasti akan nonton. Tapi kalau membaca rasanya lelah, ya. Terus apalagi yang harus kita jaga saat ini adalah pada saat pandemi ini pembelajaran banyak di rumah dan belajar kelompok. Anda harus bisa menjaga pergaulan bebas, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Terus apalagi saat ini sedang ngetren, maaf saya berikan contoh, ya, 2 nama besar bisa dikatakan keluarga muda sekarang terjerat oleh narkoba, ya. Nah kita jangan sampai tergiur, terpancing dan ingin mencoba itu yang namanya narkoba. Narkoba itu tidak akan membawa kebaikan kepada kita semua, ya. Nah itulah trik-trik yang dicanangkan oleh Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi. Apa itu pendidikan karakter bagi kita? Di sini pendidikan karakter untuk kita itu cukup banyak, ya, yang harus kita laksanakan, ya. Di antaranya ada 9 pilar karakter, ya, yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi kalau kita misalkan melihat sesuatu yang indah, ya, kalau kita muslim
mengatakan subhanallah, itu lebih enak, lebih nyaman di hati. Kadang-kadang bahasa-bahasa yang ada di dalam kandang yang kita keluar itu ya. Jadi karakter cinta pada Tuhan dan segenap ciptaannya. Terus apalagi yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Terus yang ketiga adalah kejujuran, amanah ya. Terus yang keempat, kita harus hormat dan santun terhadap orang lain. 5, dermawan. Terus keenam juga kita harus punya rasa percaya diri dan juga pekerja keras ya. Jangan sampai kita itu merasa takut tidak terselesaikan ya. Terus ketujuhnya itu adalah kepemimpinan, kita punya rasa kepemimpinan ya. Terus kedelapan, baik dan rendah hati ya. Dan yang kesembilan adalah karakter, toleransi, kedamaian. Dan kepada kita semua karakter-karakter itu mudah-mudahan dimiliki oleh kita semua, sehingga yang dicanangkan oleh Kang Emil melalui Dinas Pendidikan Provinsi, kita sebagai pelajar yang memiliki fisik kuat, memiliki otak yang cerdas, memiliki akhlak yang baik, dan juga menjadi anak yang ahli ibadah, sehingga kita itu bisa berguna bagi dirinya sendiri, berguna bagi orang tua, bagi keluarga, dan juga berguna bagi sesama. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.